Saya terdengar. Suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya. Izin dimulai, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini BA, yang terhormat Rektor Universitas Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, beserta jajarannya, yang terhormat Dekan Universitas Nurul Jadid, dan para Ketua Prodi Universitas Nurul Jadid, yang terhormat Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati pemateri data sharing tahun 2023, Profesor Insinyur Wahyudi, Wood SC PSD, Bapak Ibu hadirin peserta data sharing Universitas Nurul Jadid yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat hidayah kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah di media daring dengan sehat walafiat, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau telah membawa kita ke alam yang penuh, alam yang terang benderang dengan agama yang dibawa oleh beliau, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Universitas Nurul Jadid, dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan. Acara selanjutnya laporan pertanggungjawaban program data sharing Universitas Nurul Jadid tahun 2023, dan ditutup dengan penutup strip doa. Mengawali acara kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar kegiatan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Universitas Nurul Jadid. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Tanahku hidup
bangsa. Setia berbudi luhur, mengamalkan tridharma, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Pantang lelah berjuang, menepati amanah, penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari semuanya. Nurul Jadid alma mater tercinta, diwarahkan kami di tempat. Harumlah namamu, lestari sepanjang masa, jadi rahmat bagi alam semesta. Kami putra putrimu dengan tekad membaca, siap sedia untuk selalu membela. Uja namamu terpatri di relung sanubariku, jayalah kampusku, jadilah kau terang cahaya baru, unggul dan inovatif serta berkeadaban dalam pengembangan pengetahuan. Lahirkanlah sarjana yang utama, berakhlak mulia, berilmu, berguna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama atas nama Rektor Universitas Nurul Jadid yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan SDM kepada Bapak Haji Hambali MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tulisan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Mukarram Ya Haji Muhammad Zuhri Zaini. Bersama kita hormati Rektor Universitas Nurul Jadid Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MPD. Dan terhormat Prof. Wahidi, yang saya hormati Kepala LP 2M Universitas Nurul Jadid, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa hadir dalam pertemuan ini walaupun melalui online, melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sadari semua ini adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan secara terus-menerus tiada henti kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita beraktivitas sebagai pengabdi di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, khususnya di UNUJA, Universitas Nurul Jadid ini akan menjadi salah satu bukti tanda syukur kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita akan selalu diberi tambahan kenikmatan. Amin Allah. Kemudian yang kedua, pada kesempatan pagi hari ini, marilah salawat dan salam tetap kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita, membawa kita kepada alam yang penuh kenikmatan, terutama nikmat yang paling agung, paling besar, yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan mudah-mudahan nikmat agung ini akan kita bawa sampai dengan kita meninggalkan dunia fana ini dan kelak kita akan memperoleh syafaatnya. Amin Allah. Amin. Para Bapak Ibu sekalian, beserta kita sharing pada kesempatan pagi hari ini atas nama Rektor Universitas Nurul Jadid, pada pagi hari ini menghaturkan salam. Beliau tidak bisa bergabung pada acara ini karena
Dia memang sedang banyak melaksanakan tugas yang notabene adalah berskala nasional. Hari ini sampai dengan tanggal 5 insya Allah beliau masih beraktivitas di luar kampus yang berkenaan dengan himpunan bisnis pesantren. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban amanah. Dan kami atas nama pimpinan pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Furkon dan kawan-kawan yang telah menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan ini, kepada Prof. Wahyudi. Selamat datang di Universitas Nurul Jadid. Mudah-mudahan di lain kesempatan panjenengan bisa hadir langsung di lingkungan Universitas Nurul Jadid, bahwa UNIJA dalam hal ini kawan-kawan di SDM di Universitas Nurul Jadid sudah berada pada saat untuk dapat lebih mengembangkan diri. Kenapa demikian? Karena di milestone pertama UNIJA di tahun 2017 atau dengan 2022, kawan-kawan lebih banyak berjibaku di dalam kampus, karena memang dalam rangka untuk mengawal visi UNIJA menjadi kampus unggul yang berbasis tata kelola. Tentu dalam hal ini ada banyak pedoman-pedoman yang harus diselesaikan, yang harus dituntaskan, karena itu akan dijadikan sebagai pijakan dasar di dalam kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dan alhamdulillah di milestone yang pertama ini, bahwa UNIJA adalah perguruan tinggi kampus unggul yang berbasis tata kelola, insya Allah itu sudah bisa dilampaui dengan baik, sehingga landasan dasar dalam bentuk pedoman tata kelola itu tidak dapat dirampungkan, sehingga pada saat ini kita sudah masuk di milestone yang kedua untuk sampai kepada kampus berkeadaban, yakni bagaimana UNIJA menjadi perguruan tinggi berbasis pengembangan Tridharma perguruan tinggi, sehingga harapannya adalah ketika kita sebagai insan kampus yang berjibaku dengan keilmuan, dan ketika harus ada manfaat, itu tidak hanya sebatas dapat dinikmati oleh kita sebagai insan akademik, tidak dinikmati kebermanfaatan itu oleh kita sendiri, tetapi bagaimana manfaat itu bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Karena kita sadar bagaimana yang seringkali ditegaskan oleh rektor, bahwa puncak ilmu itu adalah manfaat. Mudah-mudahan dengan kegiatan tasawurin ini menjadi satu di antara bagian-bagian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dari Tridharma perguruan tinggi untuk bagaimana kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat luar, nasional, dan dunia. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kira ini adalah informasi penting pada momentum ini. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin ada berita online yang mencantumkan judul bahwa Nurul Jadid sebagai pondok pesantren bisa dijadikan sebagai acuan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia emas, yang hal itu karena didasarkan pada faktor trilogi dan pancakesadaran santri. Kita sadar bahwa ternyata pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid dan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid yang pertama itu sungguh luas wawasan dalam memandang visi ke depan kita sebagai bagian dari
bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini dengan menancapkan landasan trilogi dan panca kesadaran santri. Nah, ini kita patut berbangga karenanya insya Allah tidak akan menjadi salah ketika kita menentukan dalam menyusun visi misi Nuja yang diberikan ke fakultas, prodi dan materi mata kuliah kita itu yang berlandasan kepada trilogi dan panca kesadaran santri. Nah, karena itu berkenaan dengan hal ini, saya atas nama pimpinan Universitas Nurul mendorong, mendukung terhadap kegiatan-kegiatan implementasi di Dharma Perguruan Tinggi ini, khususnya melalui data sharing. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun, sehingga harapan besar dari apa yang kita targetkan berkenaan dengan data sharing ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita canangkan. Dan terakhir, sekali lagi permohonan maaf Pak Rektor tidak bisa mendampingi. Saya kira demikian hal yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sambutan yang kedua yakni dari Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu sekaligus sebagai penanggung jawab program data sharing Universitas Nurul Jadid tahun 2023 kepada Muhammad Furqon MKom, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita takdimi bersama Pak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kita takdimi dan kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid beserta Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid yang pada hari ini berkenan hadir, Bapak Haji Hambali, MPD. Yang kita hormati Bapak Data Sharing kita, Prof. Wahyudi dari Universitas Papua, yang insya Allah akan menemani para peserta kegiatan selama 25 hari ke depan, baik itu secara daring ataupun luring. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan, yang insya Allah hari ini sudah dibuka secara resmi oleh pimpinan. Mohon izin Bapak Ibu untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan program data sharing ini, yang pada sejatinya kami juga meminta kepada tim kementerian untuk memberikan sambutan, tapi karena berbenturan dengan kegiatan yang lain, tim data sharing kementerian belum bisa hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, data sharing kami lanjutkan Bapak Ibu, program data sharing pada tahun 2023 Universitas Nurul Jadid ini berkesempatan atau diberikan amanah untuk melaksanakan kegiatan data sharing ini dengan satu program yang berfokus pada tata kelola dan penelitian. Dalam artian bahwa satu program ini peningkatannya dalam peningkatan tata kelola dan peningkatan penelitian. Karena memang pada pengajuan awal biasanya masing-masing perguruan tinggi itu suruh memilih bidang apa yang akan dilakukan untuk proposal pengajuannya. Nah, tentu kami berpikir bahwa seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa UNUJA pada tahun ini sudah memasuki milestone yang kedua, yaitu di Restra Universitas Nurul Jadid tahun 2023 dan 2020 sampai 2027. Nah, sehingga fokus untuk bidang tata kelola kami ambil dalam kegiatan pemutahiran sistem penjaminan mutu internal. Nah, selain kegiatan tersebut, nanti akan ada kegiatan di bidang peningkatan penelitian.
Nah, ada 2 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama nanti akan ada kegiatan peningkatan atau pendampingan untuk roadmap penelitian, dan yang kedua ada pendampingan dalam proposal penelitian. Nah, 3 kegiatan ini akan didampingi oleh Prof. Wahyudi, Dataser dari Universitas Papua, seperti yang kami sampaikan tadi, baik itu secara daring ataupun luring. Jadi selama 25 hari ke depan, yaitu 20 hari secara daring dan 5 hari secara daring. Dan kami sampaikan selamat datang Prof. Wahyudi di Universitas Nurul Jadid, walaupun secara daring. Insya Allah nanti di bulan depan beliau akan berkenan hadir ke Unja untuk mendampingi para peserta kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta kegiatan ini ada beberapa tim yang kami plotting. Yang pertama untuk kegiatan workshop pemutahiran SPMI, ini akan ada tim dari tim perumus yang sudah ditetapkan oleh rektor. Kemudian selain itu juga kami mengundang tim auditor dan juga tim GKM dan GJM, gugus jaminan mutu dan gugus kendali mutu, yang notabene adalah para mitra dari lembaga kami, yaitu dalam mengawal mutu di Universitas Nurul Jadid. Selain itu juga akan ada dosen tetap Universitas Nurul Jadid dan juga para PT Mitra Unja yang sudah kami share untuk juga bisa bergabung, sehingga kegiatan data sharing ini tidak hanya dari internal tapi juga dari eksternal, yaitu dari beberapa mitra Universitas Nurul Jadid. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, jadwal kegiatan ini akan dilaksanakan selama 25 hari ke depan. Untuk kegiatan workshop ini akan dilaksanakan 8 hari daring dan nanti akan ada 2 hari luring. Nah, praktis nanti di 2 bulan ke depan, yaitu Agustus dan September, para peserta akan didampingi oleh Dataser, dalam hal ini Prof. Wahyudi, sehingga harapan kami peserta yang akan mengikuti workshop, baik itu di pemutahiran SPMI, kemudian workshop roadmap penelitian, kemudian roadmap workshop proposal penelitian, kami harapkan nanti bisa mengikuti secara konsisten begitu. Nah, tentu harapannya adalah ada peningkatan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa tujuan dari pelaksanaan data sharing ini supaya nanti ada peningkatan dan tentu luaran-luaran yang diharapkan atau yang dijanjikan oleh Pertisum atau Pertisas, dalam hal ini adalah Universitas Nurul Jadid. Terakhir barangkali Bapak Ibu kami ucapkan terutama kepada pimpinan, Bapak Rektor dan Pak Wakil Rektor, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai pengelola atau tim pendamping, dan insya Allah selama 25 hari ke depan kami coba berusaha untuk memaksimalkan kegiatan ini sebaik mungkin dan tentu sesuai dengan luaran yang akan kami capai atau dijanjikan kepada kementerian. Saya kira itu sebagai pengantar dan laporan program dari kami sebagai tim penanggung jawab. Sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian sebagai peserta, dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap jajarannya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, menutup rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, yakni penutup strip doa, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan kepada Bapak Ahmad Sahidah, PhD, untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa agar kegiatan desa sharing ini bisa mencapai tujuan bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi
tukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyik wa min ta'atika ma nuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Amin ya rabbal alamin. Amin. wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu sekalian kegiatan pada pagi hari ini, launching data sharing Universitas Nurul Jadid tahun 2023. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Dan dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Furqon, saya sudah boleh keluar ya. Oke, terima kasih Pak Hambali Terima kasih, berkenan Pak hadir. Hambali. Sama-sama. Mohon dilaksanakan dengan baik momentum Siap ini. Pak. Ya, Terima kasih. Pak Bre. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu peserta workshop pagi ini yang terhormat Bapak narasumber di dasar kita Profesor Insinyur Wahyudi Sayuti Pono, PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati peserta sekaligus tim perumus standar penjaminan mutu internal Universitas Nurul Jadid. Mohon izin saya berkesempatan untuk menjadi moderator pada kegiatan workshop yang akan berlangsung kurang lebih 10 hari ini, 8 hari untuk daring dan 2 hari itu kita akan tatap muka. Bapak Ibu dan Bapak Profesor Wahyudi, mohon izin sebelum kegiatan pemaparan materi dari narasumber akan disampaikan nanti, mohon berkenan saya akan menampilkan atau menyampaikan tata tertib yang perlu kita ikuti selama berkegiatan di kegiatan workshop kali ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sampaikan tata tertib program data sharing Universitas Nurul Jadid tahun 2023. Yang pertama, peserta wajib mengikuti tata tertib selama pelatihan berlangsung. Yang kedua, peserta wajib mematikan audio selama pelatihan berlangsung. 3, peserta wajib menghidupkan video selama pelatihan berlangsung. 4, peserta wajib menggunakan nama asli sebagai identitas peserta pelatihan dengan format nama, kemudian universitas. Yang kelima, peserta wajib peserta wajib mengisi daftar hadir pada link yang dibagikan saat pelatihan berlangsung.
6. Peserta wajib menggunakan virtual background selama pelatihan yang disediakan oleh tim pendamping. 7. Peserta tidak diperkenankan berbagi file, pesan atau chat, coretan atau screen di luar kepentingan pelatihan. 8. Peserta tidak diperkenankan saling berbicara di luar agenda pelatihan. 9. Peserta akan dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menggunakan fasilitas raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui chat room secara publik. 10. Untuk kepentingan dokumentasi, peserta dimohon mengaktifkan video. 11. Materi pelatihan dapat langsung diakses oleh peserta melalui e-learning unuja.ac.id. 12. Sertifikat pelatihan dapat diperoleh peserta yang mengisi daftar hadir secara penuh. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tata tertib yang perlu kita patuhi selama kita berkegiatan di workshop ini. Materi, Pak. Baik, untuk menginjak kegiatan berikutnya adalah penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Wahyudi. Untuk materi yang akan disampaikan pada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Sampun, Pak. Bisa, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini. Saya agak gugup-gugup sedikit ini. Karena saya membawakan materi di depan Ustadz semuanya ini. Saya lihat ini. Jadi ya ada rasa kegugupan gitu ya. Tapi saya senang karena ya kalau di warga NU itu kan situasinya gayeng gitu ya. Gayeng. Jadi ya mungkin sebelum saya menyampaikan materi, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ya memang di sini saya sebagai narasumber, sebagai detaser, tetapi bukan berarti bahwa saya itu ahli semuanya, gitu ya. Nah untuk itu maka pentingnya kita saling berbagi pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah saya kerjakan, dan juga kita ingin berbagi ya, saya sendiri ingin berbagi dengan pengalaman dan juga kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan ataupun akan dilakukan oleh teman-teman di Nurul Jadid ya, Nurul Jadid. Ya kalau Nurul Jadid kan di Indonesia Timur, di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nah, kalau kami Unipa ini di Indonesia Timur. Jadi kita sama-sama Timur Pak ini. Ya. Nah, kalau orang Timur tuh biasanya to the point saja. Ya. Ya, mungkin kita berbeda dialek ya, berbeda dialek. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas sambutan yang sangat luar biasa dari teman-teman di Unuja ya, Unuja. Teristimewa Pak Muhammad Furqon ya, yang selama ini kontak dengan saya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan waktu ini kita bisa belajar bersama-sama. Ya, tadi ada beberapa gambaran ya secara umum yang telah disampaikan baik melalui video maupun dari pengarahan dari Bapak WR1. Nah dari situ saya sebagai pribadi yang ya telah lama mengabdi di Papua juga memiliki gambaran dan juga memiliki istilahnya forecast ya, yang kemana Nurul Jadid akan dibawa ke depan gitu. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa
yang milestone pertama sudah terlewati dan ada beberapa achievement yang telah dicapai ya. Nah, nanti mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana Pak ya. Insya Allah. Amin, amin. Baik, baik. Izin saya share screen. Bentar Pak ya, belum masuk. Sampun ketinggal nggih? Ampun Pak. Nggih, baik. Jadi mungkin saya sedikit mengulang ya dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala LP2M ya, kalau nggak salah ya, Oke Pak. menyampaikan laporan tadi ya, tentang gambaran sekilas tentang program data sharing untuk tahun 2023 di Unuja ya, Unuja. Nah, mohon maaf ini, Unuja itu semuanya huruf besar semua atau ada yang huruf kecil gitu? Sudah benar Pak. Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Alhamdulillah ya. Baik. Untuk hari ini ya, mudah-mudahan waktunya kita masih bisa terkejar. Hal-hal yang ingin saya sampaikan kira-kira karena ini saya mengikuti arahan dari timetable yang disusun oleh Pak Muhammad Furqon ya. Yang hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, dan sebagainya. Dan nanti seandainya dalam pelaksananya itu ada hal-hal yang memang lebih urgent untuk dikerjakan, nanti saya menyesuaikan saya dengan teman-teman di Nurul Jadid begitu. Nah, sebelum saya memulai, ada kondisi umum yang mungkin saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya. Kondisi kami kalau di Indonesia Timur ini kan berbeda dengan Jawa Timur gitu. Kalau listrik kan kami kan kadang-kadang sering mati ya, sering mati. Nah nanti seandainya ada suddenly listriknya nggak ada atau mati terus zoom-nya putus, nah nanti mungkin kita komunikasinya untuk sementara dengan WA dulu, terus nanti apakah diganti hari yang lain atau bagaimana nanti itu yang perlu saya sampaikan dulu gitu. Nah, yang kedua juga terkadang jaringan telekomunikasi ini juga tidak stabil ya, tidak stabil. Nah, tapi mudah-mudahan dengan dengan niat kita yang baik ya, niat kita bersama ini mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja begitu. Ya. Ya, kalau di Probolinggo kan dekat dengan sumber listrik Pak, tapi tidak masalah listriknya ya. Sama saja Bro. Sama saja. Mana yang dekat yang sering. Oh sering ya. Ya. Ya kalau di Python tuh saya lewatnya mungkin itu udah berapa puluh tahun lalu Pak, sekitar 98 ya, 98 99. Oh, oke. Ya, waktu saya pelatihan dari katakanlah dari Magetan tuh ke Bali dulu waktu pelatihan bahasa Inggris. Jadi sampai sekarang saya nggak ada bayangan gitu ya. Sudah bagaimana berkembangnya daerah itu kan gitu. Makanya tadi waktu ada beberapa potensi katakanlah ekowisata ya, yang dari situ Bondo, Bondowoso, terus ada Kawah Wurung, wah, apalagi ada tegakan tadi ya, ada tegakan eukaliptus itu. Nah karena saya orang kehutanan, wah saya kadang wah ini ada kayu bagus sekali di situ, makanya pengen sekali ke situ. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu teman-teman sana, ya istilahnya kopi darat nggih, kopi darat gitu. Insya Allah. Jadi ada perkenalan saya sendiri, terus nanti ada perkenalan jenis program, termasuk nanti terutama dalam hal outputnya ya, outputnya. Jadi berapa dokumen yang katakanlah yang akan disempurnakan, terus itu tugasnya siapa, nah terus nanti
siapa yang presentasi, terus siapa yang memberikan komentar dan sebagainya, itu nanti mungkin teknisnya nanti teman-teman bisa apa namanya bisa mengaturnya. Karena kan tidak mungkin selama apa namanya selama 10 hari ataupun 20 hari ke depan itu kan saya terus yang berbicara kan, itu juga tidak mungkin ya. Nanti tenggorokan saya kering kan. Pengenalan jenis program, judul program, timetable, terus yang terakhir itu ada katakanlah kita kalau Pak Ustadz biasanya ceramah kan yang paling itu kan kita bermuhasabah ya, mengevaluasi diri, apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang akan kita lakukan kan gitu. Baik, yang berikutnya, oh sorry. Ya ini ya, jadi orang bilang nggak kenal nggak sayang, ya. Nama saya pendek saja Pak, Wahyudi, ya Wahyudi. Nah, terus kenapa ada nama saya itu Pono? Itu karena di kampus saya itu Wahyudi itu banyak sekali. Ya banyak sekali. Jadi termasuk KTU saya itu Wahyudi. Cuma karena beliau itu dulu senior saya waktu saya masih mahasiswa, makanya saya panggil beliau itu Wahyudi Bos. Nah saya itu Wahyudi Koptu. Koptu itu Kopral 1 karena dulu saya resimen. Makanya dipanggil Kopral 1. Ya. Ya. Terus kalau pendidikan Bapak lihat di sini master saya kan Embed Science ya. Jadi saya background-nya adalah kehutanan, terutama adalah di sini ilmu teknologi hasil hutan ya, teknologi hasil hutan atau forest products. Nah kalau di Jawa Timur memang saat ini kan baru hanya 1-2 ada fakultas kehutanan ya. Makanya begitu UB buka, terus ada UMM buka. Nah harapan saya mungkin teman-teman di mana di Unija ya, Unija juga mungkin apa istilahnya memikirkan apakah ada visibility-nya untuk membuka program studi kehutanan. Karena kan tadi di situ ada namanya ekowisata ya. Ekowisata, terus juga ada kawasan-kawasan konservasi di situ. Nah itu terutama kan nanti dari Kementerian Teknis terkait pasti akan memerlukan mitra-mitra lokal yang mengetahui banyak tentang natural resources di situ. Saya tidak perlu menyebutkan umur ya, Bapak kan mungkin bisa menerka dari rambutnya yang udah nggak ada. 25. 25 dibalik Pak. Ya, ya. Dari umur ini kan ada NIP ya, NIP itu kan biasanya kelahiran. Ini 1994 adalah masa kerja. Jadi apa namanya? Saya diangkat jadi ASN itu tahun 1994. Kalau aslinya saya Magetan, Pak, Magetan. Ya. SMA saya SMA Maspati itu. Di situ kan ada Lanuma ya. Landasan utama Wahyudi itu. Jadi kemungkinan nama saya itu mungkin dari situ. Ya. Bapak saya mungkin mengharapkan saya nanti jadi tentara atau apa kayak gitu. Cuma kayaknya saya nggak cocok tentara itu. Ya. Saya menikah ya, alhamdulillah memiliki 1 istri, ada 2 putra ya. 2 putra, yang pertama ada di UNER, terus yang kedua ada di UB gitu. Jadi kalau apa namanya, pas ada waktu senggang itu sebenarnya saya tuh mundar-mandir aja ya. Madiun, Surabaya, Malang gitu. Jadi kalau katakanlah Pandaan, terus exit tol ke Probolinggo gitu, saya udah familiar, cuma ini kemana kok Python ini exit tolnya di mana, ini gimana, itu yang saya belum ada gambarannya. Nanti mudah-mudahan bisa ke sana. Nah, pekerjaan saya dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Nah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ya Universitas Papua ya. Nah, ini dulunya adalah Universitas Cendrawasih, Pak, Universitas Cendrawasih. Jadi waktu saya masuk itu tahun 87 itu masih Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih ya. Terus almarhum Kiai Haji kita, guru-guru kita Pak Gus Dur, beliau naik presiden, nah kita kesempatan untuk mengajukan apa namanya atau melepaskan diri dari UNCEN menjadi Universitas Papua kan gitu. Ya, istilahnya kita mengancam lah.
kita mau ini atau Bapak kasih ini kan gitu. Ya alhamdulillah kita sampai sekarang ya. Terus rumah ya, rumah saya di perumahan dosen Aban Payung nomor 08. Jadi saya masih tinggal di rumah negara, Pak. Di rumah negara, rumah dinas. Ya. Nah, tadi di Indonesia Timur, Jawa Timur, nah sayangnya saya bukan di Papua Timur, Papua Barat. Ya, Papua Barat. Papua Barat, ini nomor kontak saya, nomor HP, dan ya emailnya ada di situ. Slide berikutnya. Nah ini Pak, terkait tentang data sharing ya. Data sharing itu kan kalau saya lihat di internet itu dari bahasa Belanda ya. Data sharing itu artinya penugasan ya, penugasan dari suatu organisasi ke organisasi yang lain dalam jangka waktu tertentu ya. Nah ini kalau saya dari Unipa ke Pertisum ke Unuja ya sebagai partisasinya. Nah kalau Bapak bertanya, apakah Bapak juga boleh melamar sebagai data sharing atau data share? Boleh, boleh ya, boleh. Nah, karena kalau data share ini kan sekolahnya tidak ada, Pak. Sekolahnya tidak ada. Ya, sekolahnya tidak ada, ya. Tapi ya pengalaman-pengalaman kita selama melaksanakan tugas katakanlah Tridharma perguruan tinggi di lingkungan kampus maupun di luar kampus itu yang menjadi bekal kita untuk berbagi ya, berbagi dengan yang lain yang namanya dengan kegiatan data sharing ya. Makanya kalau saya lihat ini mungkin di ruang Zoom ini ya, ruang Zoom ini mungkin kayaknya saya yang paling senior. Artinya ya saya nggak bilang saya paling tua kan nggak enak juga. Ya senior dalam arti apa namanya mungkin kepangkatannya atau apa gitu ya. Nah itu ada beberapa pengalaman ya yang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya ada tugas tambahan, kalau di PTN namanya tugas tambahan itu ya. Kalau dosen terus dia menjadi ketua program studi, sekretaris program studi, ketua lembaga ya. Itu kan kalau di birokrasi namanya struktural. Kalau kita di PTN namanya tugas tambahan, tugas tambahan. Nah, dari menjalankan tugas sebagai sekretaris program studi, terus ketua program studi, ketua jurusan ya, kepala laboratorium, wakil dekan 2, terus gugus penjaminan mutu. Nah, tadi kalau di Unija namanya kalau nggak salah ada GKM ya, gugus kendali mutu ya. GKM. GKM ya. Nah, itu. Ada GKM, ada GCM juga. Oh, GCM juga ya. Nah, itu ada juga namanya kita kadang-kadang kan membuat atau terlibat dalam suatu task force ya atau panitia ad hoc tertentu. Macam membuat renstra, mengisi borong akreditasi apakah akreditasi program studi atau akreditasi institusi ya. Terus pembuatan program studi baru. Terus tadi juga ada teman-teman juga yang sudah memiliki katakanlah kualifikasi sebagai auditor ya, auditor internal, asesor. Nah, terus ada berbagai kegiatan tridharma lainnya ya. Nah, bekal-bekal ini yang nanti akan memperkaya ya, memperkaya pengetahuan kita, pengalaman kita dan juga apa istilahnya itu kemampuan kita ya dalam menerapkan SPMI ya, SPMI di ya wilayah kita kerja masing-masing. Sehingga ya saya memotivasi kepada Bapak Ibu sekalian yang diberi tugas tambahan ya memang jujur saya alami dan saya akui juga ya kalau kita diberi tugas tambahan terutama di gugus penjaminan mutu itu ya boleh dibilang tidak ada enaknya ya, tidak ada enaknya. Begitu ya Pak Purban ya. Ya, karena kita kadang harus merumuskan, mengejar orang, menagih orang dan sebagainya ya. Tapi karena itu untuk kebutuhan bersama, itu adalah kegiatan yang kita niatkan sebagai ibadah ya. Akhirnya ya, insya Allah sih semuanya akan membawa keberkahan bagi kita ya. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi kan juga dalam bentuk non materi. Nah, kalau kita di Papua namanya berkat ya, berkat.
Nah, saya akan Mohon izin untuk slide-nya di full screen, Pak. full screen ya. Oke, Biar oke. oke, bisa ya. Sampai. Oke. Ya, ya. Baik, jadi tadi saya akan menekankan tadi ya yang tadi disampaikan sama Kepala LP2M ya tentang 3 jenis program yang dilaksanakan selama kegiatan data sharing ya. Yaitu yang pertama ada peningkatan tata kelola Universitas Nurul Jadid (UNUJA). Nah ini mohon maaf ini UNUJA-nya kecil ya karena waktu saya lihat di web itu UNUJA-nya kecil. Tapi waktu Pak Furqon share yang untuk yang timetable itu UNUJA-nya besar. Maka tadi sempat saya konfirmasi apakah yang kecil atau yang besar. Untuk subprogram kegiatan adalah pendampingan penyusunan komponen penjaminan mutu ya. Judul workshopnya yang hari ini adalah workshop penyusunan dan pemutakhiran. Penyusunan dan pemutakhiran sistem penjaminan mutu internal UNUJA ya. Nah, kalau kita lihat judulnya di sini ada pemutakhiran ya. Pemutakhiran berarti ada dokumen-dokumen yang memang sudah ada ya, sudah ada. Dan tadi ditekankan sama Pak PR1 tadi bahwa memang untuk menyongsong milestone kedua itu perlu penyesuaian-penyesuaian ya dari yang telah ada. Apalagi sekarang dengan implementasi dari MBKM ya. Wah itu kayaknya hampir semuanya harus dimutakhirkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau boleh dibilang harus overhaul ya. Mesinnya harus memang perlu diupdate ya di segala lini gitu. Nah, untuk workshop ini ada 10 hari ya. Nah, setiap hari ada 2 jam. Itu ada daring atau online, terus 2 harinya luring atau offline gitu. Nah, kebetulan timetable-nya kan ada tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus ya, 2023. Nah, kebetulan tanggal 9 itu nanti kami ada wisuda ya, dan saya adalah anggota Senat Universitas. Jadi ini ada dua alternatif ya. Di cancel ke hari lain atau jamnya di cancel ke jam setelah, katakanlah kalau Jawa Timur dengan sini kan berbeda 2 jam ya. Berbeda 2 jam. Kalau wisuda di sini katakanlah jam 1 udah selesai, berarti kan jam 11 sana. Apakah ba'da duhur atau bagaimana? Nah, nanti saya serahkan kepada Pak Furqon ya sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab. Ya, Pak. Ya. Nah, dari kegiatan workshop penyusunan dan pemutakhiran itu targetnya atau outputnya adalah 20 draft perangkat penjaminan mutu UNUJA ya. Yang satu adalah dokumen kebijakan mutu, dokumen manual mutu, terus 37 standar mutu dan 1 dokumen formulir mutu ya, formulir mutu. Nah, kalau kita lihat itunya kan 30 standar mutu, terus 1 dokumen formulir mutu. Nanti kan sebenarnya untuk dokumen formulir mutu kan nanti kan perlu banyak sekali. Kalau kita lihat dari standar mutu yang 37 kan nanti kan akan dijabarkan ke yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil. Tapi tidak apa-apa, nanti kita sesuaikan saja dengan intinya dengan keinginan ya teman-teman di UNIJA, dengan resources yang tersedia, timetable yang tersedia, kira-kira baiknya bagaimana. Yang kedua adalah peningkatan penelitian Universitas Nurul Jadid ya. Nah ini ada penyusunan roadmap penelitian dan penguasaan manajemen kepustakaan. Ada EndNote, ada Mendeley, ada Zotero ya. Nah saya pikir sebagian dari Bapak Ibu juga sudah paham ya penggunaan kepustakaan online termasuk dalam menyusun biobibliografi ya atau daftar pustaka itu menggunakan EndNote, menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero ya. Nah, apa kelebihan dari masing-masing program itu dan apa kekurangannya ya? Nanti saya pikir pasti Bapak Ibu sudah memiliki gambaran-gambaran. Nah, judul kegiatannya adalah workshop penyusunan roadmap penelitian dan penguasaan materi kepustakaan. Ya,
penguasaan manajemen ya kepustakaan. Ini 4 hari. 4 harinya adalah online dan 1 harinya adalah offline ya. Nah ini kalau nggak salah itu dirancang pada tanggal 5 September ya, 5 September untuk online-nya. Nah outputnya adalah roadmap penelitian universitas, fakultas, prodi, laboratorium ataupun kelompok peneliti ya. Nah tapi berikutnya adalah peningkatan penelitian ya, peningkatan penelitian Universitas Nurul Jadid. Halo kabel. Halo? Di sini ada kendala teknis. Tadi sebenarnya disampaikan ada mati ini di beberapa kantor, tapi masih sudah hidup lagi pakai genset. Ya. Oke, monggo Pak. Lanjut Bang ya. Lanjut. Nah, subprogram kegiatannya adalah penyusunan proposal penelitian dan pencarian kepustakaan berbasis internet. Judulnya itu penyusunan proposal penelitian dan pencarian kepustakaan berbasis internet dan novelty. Nah ini kan ada 2 tema besar ya, penyusunan proposal penelitian dan pencarian kepustakaan berbasis internet dan novelty. Ini kan sebenarnya ingin mencari gap ya, gap analisis antara data yang katakanlah variabel-variabel yang sudah diteliti dan variabel-variabel yang akan kita teliti. Jadi katakanlah kalau kita meneliti variabel A, apakah memang variabel A itu sudah diteliti ya? Kalaupun diteliti, aspeknya apa saja. Nah, sehingga dengan mengetahui yang sudah ada dengan yang belum ada, nah kita bisa merancang, oh kita kira-kira kita arahnya ke sini aja karena belum banyak yang meneliti. Itu juga berlangsung selama 10 hari. 8 harinya adalah online, 2 harinya adalah offline. Ya. Nah, outputnya ini adalah 115 proposal ya, 115 proposal. Dosen, Unuja siap dan memiliki keahlian memanajemen atau manajemen citasi. Nah, ini kan ada 115 proposal. Kalau saya lihat di web itu ada 24 program studi ya. 24, Prof. Ya, 24 G. Nanti teknisnya apakah tiap prodi itu diwakili 1 orang atau 2 orang dan sebagainya, sehingga yang presentasi itu tim yang ditunjuk, sehingga bisa dikomentari sama teman-teman yang lain, ya. Itu nanti teknisnya mohon Pak Furqon bisa dirancang ulang begitu. Oke, siap. Nah, ini waktunya antara tanggal 21 sampai 31 Agustus 2023 ya. Nah, ini kebetulan juga di akhir bulan sekitar tanggal 28 ya sampai 31 kalau nggak salah itu ada kegiatan juga di Surabaya. Prof. Wahyudi. Sebentar Bapak Ibu, ini saya kontak Prof. Wahyudi. Mati lampu mungkin di sana, Pak. Ya, tadi kan dibilang itu. Ya. Nanti diusulkan PLTU ini buat mati di lampu sana. juga. Jadi kayaknya kita kompak, Pak. Di Jawa Timur mati, di kita juga mati. Oh, oke, Prof. Ya. Saya pakai HP ini. Lanjut, Bang, ya. Monggo. Oke. Kita lanjut ke yang ini ya. Nah ini, karena workshop pada kegiatan pertamanya tentang SPMI ya, SPMI.
Saya pikir di Unija sekilas ya, kalau lihat dari websitenya itu kan sudah terakreditasi sama ISO ya, ISO 9001 tentang bidang sistem manajemen mutu, terus ISO 21001 ya, 2018 untuk bidang sistem manajemen organisasi pendidikan ya. Ya, saya sangat surprise sekali ya, sangat surprise sekali bahwa universitas yang katakanlah, mohon maaf tadi kan milestone pertama ya Pak ya. Milestone Berarti pertama 2018-2022 Pak. itu berarti mungkin Unija masih di bawah 10 tahun ya? Unuja ini sebetulnya merger dari 3 PT, Pak. Jadi sebelum tahun 2017 itu kami ada 3 PT, ada IAI Nurul Jadid, ada Sekolah Tinggi Teknologi, sama Sekolah Tinggi Kesehatan. Nah, tahun 2017 ini di merger oleh yayasan menjadi Unuja. Sebetulnya bukan baru sebetulnya. Dari 3 PT ini bergabung menjadi universitas, yang awalnya dulu IAI, kemudian institut, sama sekolah-sekolah tinggi. Jadi sebetulnya milestone pertama Unuja itu ya terhitungnya 2018 sampai 22 begitu. Nah, sedangkan milestone kedua itu di 2023 ini sampai 2027 begitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ini kan sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Kami aja yang di yang di negeri ya, yang PTN ini kita belum sampai situ ya, belum sampai ke ISO ya. Kita belum nyusun begitu. Kami masih banyak berbenah ya. Apalagi kalau ya sering kita dengar, kalau kawasan timur itu kan banyak ya kendala-kendala yang memang di luar jangkauan kita ya, luar jangkauan kita. Saya pikir saya nggak perlu terangkan, saya pikir Bapak Ibu sudah bisa menebak-nebak dan mereka-reka ya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari ketercapaian atau keperolehan dari ISO ya, terus akreditasi juga saya lihat baik Pak, B atau baik Pak ya? B, institusi B Pak. B ya. Nah, itu kan sistem penjamin mutu internalnya kan sudah berjalan ya. Karena kan regulasi sekarang baik itu akreditasi program studi maupun akreditasi institusi, kalau tidak ada unsur penjaminan mutu kan langsung tidak ada akreditasi. Ya, akreditasi ya. Ya. Dan itu kami pernah mengalami bukan mengalami di salah satu program studi kami ya. Itu langsung tanpa ampun Pak, tanpa ampun itu. Makanya betapa pentingnya SPMI ini untuk suatu keberlangsungan suatu program studi dan juga universitas. Nah, ini kalau saya lihat ya dari struktur organisasi Universitas Nurul Jadid. Nah, ini di sini ada. Mohon izin untuk slide-nya belum tampil. Oh, belum sampai. Oh, berarti Tadi kan lagi ya. Oh. Pak, ya, terima kasih Pak. Sudah ya? Oke, sampun Pak. Ya. Berarti ini ada hang sedikit, bentar ya. Ya, tadi ini sudah, yang ini. Nah, kalau saya lihat ya dari struktur organisasi Universitas Nurul Jadid ini ya, kan ada beberapa kelembagaan formal SPMI yang telah dibentuk dan saya pikir juga sudah beroperasi.
Nah, ini ada di sini katakanlah ada lembaga pengawasan dan penjaminan mutu ya. LP2M ya. Kalau kita singkat LP2M. Kalau kami namanya LP3M ya. Kalau di kami ya. Karena lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu kalau kami. Kalau LP2M itu lembaga pengabdian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini LP3M. Kebalik. Nah, di sini ada yang nomor 1 ya, ada lembaga pengawasan dan penjaminan mutu, itu kepalanya Pak Muhammad Furqon ya. Nah, berikutnya ada lembaga penerbitan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Itu Pak Ahmad Faid ya. Fawaid. Terus juga ada namanya lembaga pengembangan dan inovasi pembelajaran ya, pembelajaran. Nah, mungkin ada beberapa. Iya, Pak. Namanya Pak Cus itu, Pak. Oh, bukan Pak Kusnul ya? Betul, Prof. Pak Kusnul. Dr. Haji Kusnul Muan ya? Muah. Muali. Oh, Muali. Mohon maaf, ini suara ini agak kecil ya, agak tulis ya. Ya, agak repot memang, Pak, sebutannya. Enggak apa-apa, Pak. Ya, jadi Prof. Pak. Bapak mau bertanya atau gimana, Pak? Boten yang Bapak yang Prof sebut barusan saya, Prof. Oh, Pak Kusnul ya. Siap, Prof. Mantap itu, Prof. Ya, jadi kalau kita lihat di profil ini ya, profil Unuja, terus perolehan tanggal sertifikat ISO, akreditasi ya. Jadi kegiatan SPMI di institusinya Bapak itu kan sudah berjalan ya, dan sudah di assessment atau di asesi. Nah, mungkin dugaan saya ada beberapa penyempurnaan ya, terutama dengan skema yang MBKM ya, skema MBKM. Juga mungkin penyesuaian dengan tadi arahan dari Pak WR1 untuk menggapai milestone yang kedua. Apakah visi misi, apakah strateginya ya, apakah hal-hal lainnya itu yang targetnya atau indikatornya dan sebagainya. Karena memang sesuai dengan definisinya kalau yang SPM itu kan berkelanjutan ya Bapak Ibu sekalian, berkelanjutan. Kalau yang sebelumnya itu kan ada di tingkat, katakanlah di tingkat manajemen universitas Bapak Ibu sekalian. Di tingkat manajemen universitas, tetapi di tingkat UPPS ataupun prodi ya. Nah, tadi kan ada namanya gugus kendali mutu dan satunya lagi apa, Pak? GJM, Prof. Jadi kalau yang UPPS itu kalau di kita namanya gugus kendali mutu, kalau di tingkat prodi itu gugus jaminan mutu. Oh, gugus jaminan mutu. GKM itu di UPPS, GJM itu di prodi. Ya. Dan setiap institusi kan bisa berbeda namanya, Prof. Ya, nah ini kan setiap universitas ya, itu memiliki ya boleh dibilang karakteristik ya yang berbeda-beda. Apakah namanya, apakah cantolannya ya, kelembagaannya dan sebagainya gitu. Nah, termasuk di PTN sendiri itu tidak ada yang sama ya. Makanya Bapak Ibu kalau seandainya membuka atau browsing di internet begitu tentang katakanlah penjaminan mutu di PTNBH, di PTNBLU atau PTN Saker ya, itu ada yang sama, ada yang berbeda ya dan sebagainya. Karena memang salah satu prinsip dalam pelaksanaan SPMI itu adalah asasnya adalah otonom ya. Otonom artinya itu merupakan kewenangan dari institusi itu ya. Nah, apalagi kalau PTN ya. PTN kan apa istilahnya?
faktor penentunya kan banyak, ya. Penentunya banyak dari segi efisiensi, dari segi pendanaan, dari segi sarprasnya, ya, semua akan bermuara pada model, ya, model SPMI yang akan dikembangkan. Tapi kan pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, ya, dan saya pikir juga pengalaman dari kita, ya, tidak ada istilah apa ya istilahnya. Jadi SPM itu sebenarnya yang penting ada, dilaksanakan, terus dievaluasi dan dikembangkan, ya, itu sudah sangat bagus gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita menemani atau mendampingi asesor ataupun auditor, ya, dia kan nggak pernah mengkritisi substansi itu, tapi yang penting dokumennya ada, kelembagaannya ada, bukti-bukti penerapannya ada, bukti evaluasinya ada, RTM-nya ada, peningkatannya ada, itu udah katakanlah mendapatkan nilai yang maksimal, ya, skornya 4 kalau di borang akreditasi kan begitu. Nah, ini yang tadi saya bilang mungkin kita mengevaluasi diri kita, ya. Kenapa sampai katakanlah Pak Furkon dan teman-teman mengajukan proposal untuk melamar ataupun apply untuk data sharing, ya, data sharing. Nah, terutama tentang penjaminan mutu. Nah, di sini pertanyaan pertamanya kenapa kita, ya? Kita berarti kan tadi ada unsur perguruan tinggi, terus ada unsur fakultas atau UPPS, ya, unit pengelola program studi, ada program studi, ya, terus ada dosen, ada tendik, ada sivitas akademik, terus juga, ya, bagian-bagian yang lain, ya, yang mungkin antara Unipa dengan Unija mungkin berbeda, ya, melakukan penjaminan mutu, ya. Kenapa kita harus melakukan penjaminan mutu? Nah, yang tadi sempat di depan kita singgung bahwa itu untuk memenuhi syarat-syarat katakanlah keterpenuhan kecukupan dokumen untuk melakukan akreditasi, ya, baik institusi maupun program studi. Nah, ada hal lain lagi katakanlah. Kalau kita memiliki alumni, ya, alumni, terus alumni itu akan mengikuti seleksi katakanlah penerimaan ASN di kementerian, ya, di kementerian tertentu ataupun yang secara nasional gitu. Nah, itu kan juga ada salah satu persyaratan untuk mengupload, ya, mengupload status atau sertifikat bukti, ya, bukti akreditasi, apakah itu akreditasi institusi ataupun akreditasi program studi, ya. Nah, kadang-kadang halo, ya. Ya, Bapak. Pak Botan ada yang bocor kayaknya, Pak. Ya, berarti melanggar tata tertib ini, Pak. Tadi kan tata tertibnya sudah sudah disebutkan sama MC tadi, ya. Nah, terus untuk apa kita melakukan PM itu, ya? Untuk apa kita melakukan PM itu? Terus bagaimana kita melakukannya, ya? Bagaimana kita melakukan PM itu? Nah, apa akibatnya kalau kita tidak melakukan PM? Nah, tadi ada katakanlah TT. Terus TT itu bukan hanya ke institusi, ya, tetapi juga ke program studi. Terus alumni kita juga nggak bisa bersaing, ya, atau berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang menjadi cita-citanya selama katakanlah dia menempuh pendidikan di institusi kita atau menjadi mahasiswa kita. Nah, juga ada beberapa grant, ya, beberapa grant ataupun hibah yang mempersyaratkan itu. Nah, termasuk juga seandainya Bapak Ibu berkehendak untuk menjadi detaser. Nah, itu juga ada persyaratan, ya, persyaratan bahwa institusi ataupun prodinya itu adalah yang terakreditasi, ya, minimal B kayak gitu. Itu ada persyaratannya kayak gitu. Nah,
Saya pikir dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang hal-hal ya yang mendasari kenapa kita melakukan penjaminan mutu, bagaimana kita melakukan, ya, apa akibatnya kalau kita nggak melakukan penjaminan mutu, ya. Nah, Bapak Ibu peserta workshop ini ya, selama katakanlah 8 hari dan 2 hari daring nanti ya, memiliki motivasi, memiliki tekad untuk ya terus ya berbenah dan juga terus ya memperbaiki ya, melakukan perbaikan-perbaikan, pemutakhiran ya, mana yang sudah perlu dimutakhirkan sesuai dengan tuntutan ya, tuntutan apakah tuntutan katakanlah mahasiswa, apakah tuntutan kementerian, apakah tuntutan pasar kerja ya, dan lain sebagainya ya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, manajemen mutu ini kan bukan hanya bicara tentang dokumen ya, bukan hanya bicara tentang institusi, tapi kan juga menyangkut pribadi kita ya, pribadi kita. Karena seberapa bagus dokumen yang kita buat ya, seberapa bagus katakanlah organisasi yang kita buat untuk penjaminan mutu, tapi kalau kita ya sebagai dosen, sebagai tendik, dan sebagai sivitas akademik pada umumnya ya tidak melakukan perubahan ataupun penjaminan mutu diri kita, atau kita disiplin dalam arti mengikuti semua yang telah itu juga akan susah ya, akan susah. Dan itu saya alami ya, saya alami. Nah, mungkin nanti Pak Furqan juga bisa share ya pengalaman selama katakanlah bertugas di penjaminan mutu di Unuja itu. Ya, jadi saya harapkan ya kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah mengetahui ya tujuan dan juga tekad kita ya untuk apa kita mengikuti workshop ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya, saling mengisi, saling asah, saling asuh ya untuk kepentingan ya pendidikan tinggi ya, baik katakanlah di perguruan tinggi Unuja maupun kami di Universitas Papua. Jadi kalau bahasanya Richard Branson ini adalah direktur itu ya, direktur Virgin Airlines. Business opportunities are likely buses. Jadi kayak bus ya. Jadi there always another one coming. Jadi penumpang tuh tiap itu berbeda terus ya, berbeda terus. Termasuk tujuannya ya, keinginannya ya, dan mungkin juga bekal itunya ya, bekal naik bisnya itu mungkin ada yang bawa sedikit, ada yang banyak dan sebagainya. Ya, itu diibaratkan sama Richard Branson kayak gitu ya. Nah ini kira-kira karena SPMI ya atau penjaminan mutu itu kan harus berlanjut Bapak Ibu sekalian, berlanjut dan diperbaiki. Ya makanya ada satu pepatah Jepang namanya kaizen ya, kaizen. Itu change for the good ya, atau for the better. Tidak perlu the best, change for the best, tapi change for the better saja, for the better. Nah ini kan yang tadi saya sampaikan, itu tidak hanya terhadap institusi, terhadap dokumen, terhadap kelembagaan ya, tapi termasuk diri kita. Nah di sini makanya ada everyday, everywhere, dan everyone. Ya. Nah ini mungkin sedikit tentang filosofi ya, filosofi dari Kaizen itu. Kaizen. Kenapa orang Jepang itu ya? Orang Jepang itu selalu unggul, ya, selalu unggul. Termasuk mobil Toyota ya, mobil-mobil keluaran Jepang atau produk Jepang. Karena tadi ya, karena dia nggak puas dengan yang ada sekarang. Ya, dia ingin maju. Makanya ya kalau kita lihat mobil-mobil Jepang itu kan, kita belum sempat beli mobil yang ini, yang lain sudah keluar, ya.
belum sempat yang ini, yang lain udah keluar, ya. Karena memang di situ ya, apa namanya, poinnya ya menurut saya, poin atau attitude-nya di situ orang-orang Jepang. Karena ya alhamdulillah saya 4 tahun ya, 4 tahun di Jepang itu memang merasakan betul, ya, merasakan betul bagaimana etos kerja, bagaimana prinsip ya, prinsip kerja, dan bagaimana apa namanya orang Jepang menciptakan sesuatu ya, karena orang Jepang itu menciptakan sesuatu dengan hati. Ya mungkin di antara kita ada ya, katakanlah berkarya, katakanlah membuat patung atau membuat apa namanya kursi atau membuat apa itu dengan hati gitu. Tapi kalau kita lihat macam kecap ya, kecap itu kan semuanya nomor 1 di Indonesia, nggak ada yang nomor 2 ya, nggak ada yang nomor 2 ya, itu nggak ada yang nomor 2. Terus kalau kita beli barang-barang rumah tangga ya, rumah tangga seperti kunci atau grendel atau apa gitu ya, itu kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus. Tapi kalau kita pasang 1 hari gitu, udah ini udah apa namanya, sudah ya mohon maaf nggak layak gitu ya, nggak layak. Jadi macam kita beli baut gitu ya, baut grendel gitu, kita pasang di skrup di kayu. Nah kalau kita kadang-kadang tekan terlalu keras, dia malah patah ya, malah patah. Jadi saya dalam hati, berarti kita membuat produk itu tidak dengan hati, tidak yang bernilai, mohon maaf, saya bukan mengajari Pak Ustadz ya, tidak yang bernilai ibadah, ya. Nah dan itu, yang mohon maaf itu banyak yang ada terjadi di sekitar kita ya, kayak pedagang kan yang satu katakanlah dia orientasinya untung, ya untung. Tapi bagaimana dia mendapatkan untung itu tidak menjadi soal bagi dia. Apakah menipu, apakah memanipulasi ya, memanipulasi. Katakanlah yang nggak boleh dimakan dimasukkan di situ, ataupun katakanlah ya mohon maaf ada barang-barang yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dijual lagi kayak gitu ya. Nah itu yang menurut saya memang kurang di kita. Tapi kalau filosofinya orang Jepang itu memang tidak begitu, ya tidak begitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba, katakanlah kita masuk kelas, terus ada gula-gula 30 ya 30. Terus mungkin mahasiswanya hanya 10 gitu ya. Coba dites. Ya ini ada gula-gula, silakan ambil, ya silakan ambil. Kalau kita sediakan 20, mahasiswanya 10, apakah tersisa dia 20? Ya, apakah tersisa 20? Ya. Pasti ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3 mungkin. Karena dia pikir, ini kan gula-gula kan lebih dari orang, jadi kan kita berhak untuk ngambil 2 dan sebagainya. Kalau orang Jepang enggak begitu. Kalau dia orang satu, dia ambil 1. Ya, karena dia pikir orang lain. Nah, ini yang juga saya pikir menjadi evaluasi juga ya bagi kita untuk berintegritas. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf Pak, ini speaking saja. Terakhir ini kan kita ada namanya sama kementerian kan ada namanya pendidikan anti korupsi, ya. Pendidikan anti korupsi. Nah itu kan ngajar mata kuliah ini kan berat, ya. Berat dalam segi moralnya itu berat. Kita datang tidak boleh terlambat, kita mengakhiri juga nggak boleh sebelum berakhir ataupun setelah berakhir, ya. Jadi itu berat, ya berat. Nah dengan contoh-contoh tadi itu ya kita bisa memberikan apa namanya nilai-nilai ya, menanamkan nilai-nilai tentang yang tadi kejujuran, terus ketaatan dan sebagainya. Nah kadang-kadang juga saya tanya, apakah kalian kesini semua membawa motor? Oh iya. Terus apakah semua memiliki SIM? Tidak ada Pak. Nah terus apakah semua membuka helm? Tidak ada. Terus semua apakah kalau bonceng hanya 1 atau 2 atau 3? Kadang-kadang bonceng 3 Pak. Loh, itu kan berarti kan melanggar gitu. Iya Pak, melanggar. Terus kalau nggak punya SIM kenapa naik motor dan sebagainya? Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kurang di kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kita agak ngelantur sedikit ya. Mungkin itu Pak Fukul untuk hari ini ya, sebagai pengantar nanti
mungkin bisa tanya jawab. Oke, saya Prof. Baik, terima kasih pada Prof. Wahyudi. Ini sangat daging semua lah isinya ya, meskipun filosofi yang disampaikan ini. Jadi harusnya ini kan kita pendahuluan, perkenalan dulu. Bagaimana sih konsep penjaminan mutu di perguruan tinggi itu adalah continual movement ya, atau continual improvement ya. Kalau orang Jepang itu kan kaizen namanya. Kaizen. Kaizen. Jadi kalau di Jepang itu insya Allah ada namanya reflexive study Pak ya. Jadi tiap hari mereka refleksi kan gitu. Ya. Sebenarnya kan di kita juga ada ya doktrin atau semacam filosofi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin itu kita rugi. Iya. Ya, hari ini lebih buruk dari yang kemarin itu kita celaka. Celaka ya. Kalau hari ini lebih lebih baik dari kemarin itu kita beruntung istilahnya gitu. Ocol Mas, Jadi ocol. memang Islami kan itu kan Pak ya. Kira-kira Ya, orang ya. Jepang kok sepertinya lebih Islami gitu. Oh iya. Baik Bapak Profesor Wahyudi, kemudian teman-teman peserta workshop itu tadi materi untuk hari pertama ini. Bagi Bapak Ibu peserta, apabila ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan, yang ingin di-sharing, bisa disampaikan dengan cara raise hand dulu atau langsung di kolom chat ya. Di kolom chat silahkan, tapi sebelumnya saya perlu mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir di link yang sudah kami share di kolom chat. Ya. Monggo silahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan? Ini masih kita warming up lah, pemanasan dulu. Ya, dari Pak Cus mungkin, Pak Cus tadi orang yang paling disebut ini ya hari ini trending lah. Monggo Pak Cus. Viral. Viral. Saya rasa waktunya masih banyak Pak, nanti sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan. Wah. Iya, silakan Pak Cus, bisa disampaikan. Tidak hari ini Pak, karena warming up-nya kalau terlalu berat saya rasa nanti. Oh begitu ya. Ya. Baik. Pak Bredi, saya tanya Itu, Pak Bredi. Ya silakan Bapak. Mohon maaf saya tidak pakai video Prof karena di perjalanan ini Prof. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Prof tentang masalah bagaimana budaya kerja yang ada atau karakter kerja yang ada di sana. Nah terkait dengan ini Prof, SPMI, yang perlu kita bangun adalah budaya kerja sebetulnya pada hakikatnya. Akan tetapi Indonesia dengan Jepang itu berbeda Prof. Kalau di Jepang itu pemimpin atau pimpinan itu sifatnya melayani. Tapi kalau di kita kan budayanya berbeda. Artinya apa? Di kita ketika kita menjabat bukan melayani, tapi malah minta dilayani, Prof. Jadi seperti itu. Nah sehingga ini ketika ada audit-audit mungkin seakan-akan misalnya Pak Furkon lah, misalnya ngaudit lembaga A, lembaga B, lembaga C. Awal-awalnya memang terasa bagaimana gitu, Prof. Karena apa? Itulah budaya kerja kita bahwasanya kita minta dilayani bukan minta diaudit seperti itu. Nah, untuk membangun kesadaran berbudaya kinerja yang bagus itu mungkin ada strateginya Prof ketika pengalaman jenengan pergi ke Jepang, karena yang jelas di Indonesia itu sangat berbeda sekali dengan di sana. Utamanya adalah dengan karakter-karakter individu. Walaupun kita Islam tapi budaya kerja kita tidak Islami, atau sebaliknya di sana tidak Islam tapi belajarlah Islam di sana untuk masalah kegiatan manajerial yang baik. Itu mungkin Prof. Terima kasih. Mohon maaf Prof tidak bisa menghidupkan video karena karena masih di perjalanan Prof. Ya, hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Kalau lampu merah berhenti ya. Terima kasih Bapak Hasan Baharun, Pak Dr. Hasan Baharun. Monggo Prof. Langsung ya. Kali bisa langsung dijawab. Ya, kalau budaya itu memang jelas berbeda ya, berbeda. Tapi intinya begini Pak. Saya ingat perkataannya almarhum Bapak Nelson Mandela ya, Nelson Mandela.
waktu beliau memberikan kuliah general lecture di Sydney University. Waktu saya ambil S2 di Melbourne University. Jadi dia bilang begini, it is not difficult ya to change the society, to change the system. But the most difficult thing is to change yourself, to change ourselves. Jadi yang paling berat itu adalah merubah diri sendiri. Ya, merubah diri sendiri. Itu yang paling berat, Pak. Ya. Paling berat. Ya. Jadi kalau contohnya begini, kalau Bapak Ibu ya, pagi-pagi mengantar anak sekolah, ya. Pagi-pagi mengantar anak sekolah, ya. Anaknya bawa helm enggak? Satu ya, bawa helm enggak? Tuh. Terus yang kedua, nah, yang kedua, kalau di lampu merah, ini sudah terlambat ini, ya, di lampu merah, Bapak Ibu berhenti enggak? Itu yang hal-hal kecil yang kayak gitu, ya. Karena kalau di mana kadang-kadang, ya mohon maaf ya, kita sholat Jumat itu kadang-kadang nggak pakai helm, ya, sholat Jumat. Ya, maksudnya bukan sholat Jumat, mau pergi sholat Jumat. kalau sholat Jumat pakai helm nanti kan, wah ini dikira orang dengan itu ya, ODGJ itu ya. Nah, kalau kita mau pergi sholat Jumat kan ada juga yang nggak pakai helm. Nah, terus itu satu. Terus kalau lampu merah juga banyak ya, ya mohon maaf, kita ini yang sebenarnya paham agama, itu juga nggak berhenti, merah saja, merah artinya masuk saja, ya. Nah mungkin juga kadang-kadang saya dalam hati nah kebetulan anak saya juga dulunya pondok ya, dulunya pondok ada di Malang gitu. Nah terus ya alhamdulillah ada nilai-nilai yang apa istilahnya ya, keteladanan, terus integritas ya. Integritas itu kan antara ucapan dengan tingkah laku itu sama. Nah ini memang banyak ya mohon maaf ya, dari kita ya, lingkungan kita terutama ustadz-ustadz kita ya. Jadi mohon nanti yang Pak Ustadz juga mohon maaf jangan tersinggung gitu ya, tersinggung. Jadi dalam memberikan ceramah itu memang sebaiknya jangan hanya surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Karena begini, katakanlah kalau orang buang sampah, ya buang sampah bukan pada tempatnya. Terus kalau kita makan ya, apalagi orang NU itu kan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan gitu ya. Nah, kalau makanan itu kita ambil, terus kita nggak habiskan, ya, itu gimana gitu? Hukum-hukumnya bagaimana? Artinya secara manusiawi itu bagaimana? Karena kan, ya mohon maaf, satu istilahnya itu, satu keping nasi itu ya, itu kan bukan hanya sekeping nasi ya, tapi ada beberapa nilai yang ada di situ ya. Berapa energi yang dihasilkan untuk menumbuhkan padi menjadi katakanlah gabah, terus dari gabah diolah menjadi beras, dari beras dimasak menjadi nasi ya. Dari Probolinggo dibawa ke Papua ya kan, dari truk dipikul ke katakanlah kios dan sebagainya. Itu baru nasinya. Belum yang katakanlah sayurnya dan sebagainya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan ceramah, tapi yang itu tadi saya bilang ya, bahwa yang sangat susah itu merubah diri sendiri. Itu yang menurut saya itu yang kita nggak perlu merubah yang besar-besar, kita yang kecil aja. Yang kecil. Oke, betul, Prof. Ya, mungkin itu Pak, mohon maaf. Terima kasih, Prof. Masuk aja, Prof. Ya. Hasan. Ya, artinya merubah sistem, merubah peraturan tuh gampang aja. Gampang ya. Ya. Jadi undang-undang sudah disahkan, masih bisa diuji di MK kan gitu, Prof ya, kira-kira. Tapi kalau merubah individunya ini yang susah. Ya, kalau menurut Pak Dr. Hasan Baharun itu bedanya Jepang sama Indonesia. Kalau di Jepang mau jadi pemimpin tuh sama halnya daftar jadi pelayan gitu, Prof, kira-kira. Ya, kalau di Indonesia itu daftar untuk dilayani. Gitu. Benar ya. Kira-kira seperti itu ya.
Tapi apapun penjaminan mutu itu adalah komitmen kita bersama, Prof ya. Dalam hal ini untuk penjaminan mutu perguruan tinggi adalah komitmen kita bersama sebagai sivitas akademika. Kira-kira seperti itu. Monggo Bapak Ibu, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Mohon izin ini Prof. Konfirmasi mungkin tadi kan ada beberapa hari yang akan dilakukan perubahan gitu Prof. Untuk terutama untuk yang kegiatan pertama kan tanggal 9 karena ada wisuda, mungkin sebaiknya kita ganti hari saja enggak apa-apa biar Prof Yudi dan rekan-rekan di sana juga bisa fokus. Sebetulnya plotting 10 hari ke depan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 kami memang kosongkan hari Jumat karena memang di kampus kami libur hari Jumat. Kemudian hari Minggu kami plotting memang kami berikan kesempatan Prof Yudi untuk jeda weekend begitu. Nah, tapi kalau memang di tanggal 9 itu ada kegiatan, kalau memang berkenan Prof Yudi meluangkan waktu di weekend misalkan, sehingga di tanggal 9-nya kita kosongkan saja. Saya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan itu hanya 2 jam ya, hanya 2 jam. Oke, 2 jam. Oke. Ya, kalau begitu mungkin di kita tanggal 1 berarti tanggal 4 libur karena memang hari libur kampus, kemudian tanggal 6 gitu Prof berarti ya. Tanggal 9-nya dimajukan di tanggal 6 gitu. Sehingga nanti di tanggal 9 libur, tanggal 10 baru sesi terakhir untuk yang daring gitu. Iya, nggih. Itu mungkin untuk konfirmasi. Kemudian ini begini Prof. Jadi latar belakang landasan pemutakhiran memang seperti yang kami sampaikan di awal bahwa karena kami juga masuk di milestone kedua, yaitu visi kami berubah, kemudian restra kami juga berubah, kemudian tata kelola tadi yang ditampilkan Prof Wahyudi itu seperti LPP itu unit yang baru berdiri sebetulnya Prof. Jadi baru berdiri lembaga pengembangan inovasi pembelajaran itu baru tahun ini ada. Sehingga kami perlu juga melakukan pemutakhiran. Nah, karena memang secara histori untuk pemutakhiran SPMI ini mulai awal menguji itu di tahun 2018, kemudian sempat kami mutakhirkan di awal-awal 2021-2022 itu kami mutakhirkan, karena memang kondisi eksternal kita juga mengharuskan penyesuaian, maka di tahun ini kami juga harus memutakhirkan dan tentu harapannya sebetulnya apa yang dilakukan oleh sistem penjamin mutu internal di Unmuja ini tentu juga berimbas kepada SPME sebetulnya Prof. Jadi misalkan ketika teman-teman nanti sebetulnya yang diundang di sini adalah rekan-rekan task force ya yang dibentuk oleh rektor, tim perumus yang kolaborasi dari pimpinan juga, pimpinan seperti ini ada Dr. Josun Mualim, ini beliau adalah kepala LPIP dan kami memang plotting beberapa pimpinan unit, kemudian termasuk GKM, GJM, dan juga yang berkaitan dengan standar yang ada. Seperti yang kami sampaikan tadi, Prof Wahyudi juga singgung 37 standar itu sebetulnya standar, ada 24 standar yang sama dengan SNDIKT, penelitian, pendidikan, pengabdian itu ada 8, kemudian kami ada 13 standar tambahan atau yang melampaui SNDIKT. Nah, harapannya memang dari 7 standar itu ini dilakukan kajian oleh tim task force itu tadi, tentu akan ada transfer knowledge atau mungkin pengetahuan baru dari dataset yang diharapkan. Misalkan bisa saja mungkin Prof Wahyudi ketika ada standar yang sama di Unipa bisa juga menjadi transfer knowledge. Oh, ini kalau di Unipa seperti ini. Nah, harapannya memang task force ini juga menelaah sebetulnya. Seperti yang disampaikan memang ada sesi-sesi untuk kita menelaah atau mereview, kemudian dari standar itu juga kami juga berharap penyesuaian dengan capaian-capaian dari SPME sebetulnya. Kan tidak terlepas dari sana biasanya Prof. Jadi kalau SPME-nya sudah jalan gitu ya, yang diminta SPME, oh ini juga tercover, oh sudah masuk. Sehingga budaya mutu itu sebetulnya harapannya tidak minta dilayani sebetulnya, tapi
tidak minta diaudit misalkan, tapi meminta untuk diaudit. Oh, kita ada yang kurang nih, minta diaudit gitu. Nah, budaya itu sebetulnya harapannya tidak hanya dokumen-dokumen yang ada, dokumen ya sebetulnya, dokumen yang kita miliki ya, tapi kalau semuanya itu tidak kita jadikan budaya, maka hanya sebatas dokumen saja gitu, Prof. Jadi tidak meresap kepada budaya, kepada karakter, kepada semua bagian begitu. Nah, sebetulnya kalau lebih rinci lagi, PT itu kan sebagai pelayan sebetulnya, pelayan kepada sivitas akademika, misalkan kepada dosennya, kepada mahasiswanya, dan kita-kita yang di struktural ini ya selainnya tadi memang harus melayani mereka. Bagaimana kalau semuanya ini tidak berjalan baik, mutunya tidak baik, maka dilakukan pengendalian, ditingkatkan kembali dan semacamnya. Sebenarnya harapan itu sebetulnya, Prof. Jadi dokumen-dokumen yang sudah ada itu oleh tim task force ini nanti akan ditelaah, dimutakhirkan. Nah, tentu dengan pendampingan dataset ini kan punya pengalaman-pengalaman baru sebetulnya ya. Jadi sehingga nanti sesi 1, 2, 3 hari ini mungkin kita gunakan untuk berbagi pengalaman dari dataset, kemudian pengetahuan dari dataset, kita serap, kemudian nanti sisanya baru kita manfaatkan untuk pemutakhiran review masing-masing tim task force yang nanti akan kami bagi sebetulnya, Prof. Akan kami bagi hari ini kita akan kaji apa hari berikutnya kita akan. Nah, harapannya nanti setelah di luring ini teman-teman sudah mulai menemukan pola atau draft yang memang akan dijadikan dokumen SPMI yang akan kita pakai 5 tahun ke depan begitu. Jadi harapannya ya, tentu tidak menutup kemungkinan tiap tahun ada pemutakhiran mungkin ketika ada kebijakan baru kan, Pak. Nah, kami dulu di tahun 2020 itu karena memang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diminta oleh Lidikti terkait ini perlu diubah, jadi kan masih belum mengacu kepada SNDT yang terbaru. Itu kan kita perlu update gitu. Itu harapan kami sebagai tim ya tentu yang bergelut di mutu dan juga penanggung jawab kegiatan ini. Saya kira begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Furqan penjelasannya. Ya, nanti memang dalam draft atau rencana output itu kan ada kebijakan, terus ada standar, terus ada manual, ada formulir ya. Nah, kalau kebijakan dengan kebijakan dengan standar itu kan domainnya universitas, artinya lembaga-lembaga tadi. Nah, kalau manual dengan formulir itu kan lebih kepada fakultas dan PPS. Nah, ini yang nanti Pak Furqan kira-kira atur bagaimana sehingga kan ada tiga lembaga itu, terus ada 24 fakultas, kan tidak mungkin semuanya akan menyampaikan manual mutunya, mungkin hanya ya mungkin 1-2 fakultas yang setelah siap dan nanti baru bisa menjadi bahan pembelajaran untuk semuanya. Ya, silahkan Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ya, monggo barangkali Bapak Ibu peserta ini barangkali masih ada pertanyaan atau perihal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut. Lebih lalu saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir. Jadi tadi ada perubahan jadwal dari yang tanggal 9 dimajukan, gitu Pak Nggih? Pak Furqan. Ya, ke tanggal 6 Agustus ya dimajukan. Untuk besok itu tetap nih Pak. Tetap tidak ada perubahan, kita akan start mulai jam 9 pagi. Bapak Ibu ya, kita sudah akan mulai kegiatan workshop kita untuk hari Rabu ya, hari Rabu 2 Agustus 2023 ini. Baik, barangkali yang bisa disampaikan dari Bapak Ibu peserta atau pertanyaan.
Baik, kalau mungkin tidak ada yang mau disampaikan, mungkin dari Prof. Wahyudi ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup. Monggo. Mungkin hari ini cukup, Pak. Cukup. Oke. Baik, terima kasih Profesor Wahyudi Sayutipono dari Universitas Papua ya, atas luang waktunya. Kita masih akan ketemu lagi kurang lebih 9 hari ke depan. Kita akan bersama-sama lagi. Bapak Ibu serta terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan virtual pagi ini. Kita akan jumpa lagi besok jam 9 di link Zoom yang sama ya. Kemudian untuk materi itu akan kita share ya di e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa pantau untuk materi mulai hari ini itu kira-kira materinya apa saja itu bisa diikuti di e-learning nanti. Baik, mungkin sebelum ditutup sebelum kita leave the meeting kita foto dulu ya. Foto dulu. Ini kita mulai dari screen pertama. Monggo dinyalakan kameranya semuanya Bapak Ibu. Screen pertama. Baik. Sebentar. Screen kedua, silakan. Ya. Tetap kamera on. Kelompok. Screen kedua. Ya. 1, 2. Terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta workshop penyusunan dan pemutahiran penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid, khususnya kepada Bapak Profesor Wahyudi Sayutipono, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Kurang lebihnya kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Kami akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu besok.